Selamat malam sahabat semuanya. Di sini saya akan membawakan cerita dari seorang narasumber yang tidak pernah dia lupakan seumur hidupnya. Karena kejadian ini bertempat di desanya sendiri. Kejadian memang sudah lama, tapi masih saja membekas di pikiran semua warga kampung sini. Tentang teror kuntilanak jadi-jadian yang meneror dan meresahkan warga kampung. Karena dia mengincar bayi yang baru lahir dan mencelakai warga kampung. Ya, nyupang kuntilanak atau pesugihan kuntilanak adalah cara instan untuk mendapatkan kekayaan dengan ilmu dan ritual-ritual tertentu. Ketika keadaan memaksakan manusia untuk melebihi batas, segala semua cara dilakukan untuk membalas kejamnya dunia. Tak peduli, walau harus bersekutu dengan setan dan harus memakan daging bayi yang masih hidup. Semua dilakukan hanya untuk kekayaan. Beberapa bulan sebelum tahun 2005 berakhir, keadaan desa nampak dilanda kecemasan dan keresahan karena teror sesuatu yang menyeramkan yang mengusik ketenangan sebuah desa di pesisir Pantura, Jawa Barat. Cuaca sedang terik-teriknya ketika Mang Jono mencangkul sawah garapannya. Matahari yang begitu angkuh memancarkan sinarnya tanpa kenal ampun, membuat siapapun merasa terkalahkan dengan sinarnya itu. Begitupun dengan Jono yang memilih berteduh di bawah pohon pisang di pinggir tanggul di sebelah sawahnya. Di tempat yang berada, Pak Kirman juga sedang sibuk dengan kebun singkong miliknya yang sudah siap untuk dipanen. Weh, panas banget, seperti orang diselingkuhi, gumamnya dalam hatinya Jono. Dan Pak Kirman beristirahat sambil membersihkan singkongnya yang berselimut tanah. Tak terasa, matahari sudah tergelincir ke arah barat. Waktu sudah menunjukkan petang ketika si Jono ini mengakhiri pekerjaannya hari ini. Pak Jono pun membersihkan cangkulnya dan mengambil bekal yang sedari tadi ia bawa dari rumah. Ya, memang bukan bekal yang mewah, hanya singkong rebus dan air putih dalam kemasan botol 600 mili. Segera dia kemudian beranjak menuju rumahnya. Di rumah, istri Pak Jono tengah melamun dan merenungi dengan nasib dan keadaan yang begitu menghimpit tubuhnya. Dipandangnya rumah yang tak lebih baik dari kandang kambing tetangganya. Rumah yang masih berlantaikan tanah, berdindingkan pagar dari bambu, seraya potongan-potongan kayu yang ditata cukup rapi, namun tetap berlubang di sana-sini, yang mana ketika hujan, udara dingin dapat mudah masuk dan menghampiri keluarganya. Sumber penerangan hanya berasal dari lampu petromak yang bisa padam ketika malam belum berganti siang. Beras di kendi hanya tinggal sepojokan. Sarang laba-laba yang menghiasi setiap sudut rumahnya, serta genteng lapuk yang telah menghitam dan berlumut, membuat tetangganya yang ingin bertamu mengurungkan niatnya karena takut kerubuhan rumah Pak Jono dan Bu Asih. Hidup kok kayak gini banget. Punya beras kayak orang ngasih makan ayam. Masih banyak kan orang yang ngempani ayam berasnya malahan. Baju satu basah dan kering di badan. Gusti, nasib kok seperti ini. Itulah keresahan hati Bu Asih tentang sulitnya hidup yang ia jalani. Hanya menangis yang ia bisa. Seakan itu cara dia melampiaskan kekesalan pada dunia yang kejam menusuknya. Mbok, kenapa nangis sampai terseguk-seguk seperti itu? Ada apa, Mbok? Apa ada yang ngomong gak enak? Apa ada yang nyakitin atau karena apa, Mbok? Tanya si Mirna yang baru pulang dari sekolahnya dan langsung menghampiri ibunya. Gak apa-apa, Nak. Ibu cuma mengeluh tentang
hidup ibu sendiri. Loh, kenapa ini pada di depan rumah? Nasinya sudah matang belum sih? Saya lapar, pulang dari sawah, ucap Pak Jono yang baru pulang dari sawah, yang kakinya saat itu masih kotor karena tanah. Yang dipikirin cuma makan saja. Lihat, beras yang cuma tinggal sepojokan. Anakmu juga belum makan sama sekali dari tadi. Belum lagi biaya sekolahnya yang belum dibayar sama sekali. Saya tuh capek mas, hidup miskin kayak gini, kata Bu Asih, istrinya Pak Jono ini. Lah, terus gimana? Mau apa? Wong anaknya seperti ini, adanya seperti ini. Ya sudah, disyukuri saja, udah takdirnya kita, ucap si Jono yang malah tak membuat istrinya ini tenang. Bu Asih pun sejenak memikirkan tentang tawaran teman masa kecilnya yang sekarang sudah bergelimang harta dan kuasa, namun bukan dengan cara yang biasa pada umumnya. Asih ini teringat ajakan Lastri yang membujuknya untuk mencari harta dengan cara yang instan, yaitu bersekutu dengan setan lewat perantara Mbah Darman, dukun sakti di sebelah desanya. Terjadi perdebatan yang amat sangat sengit antara Asih dan Jono dengan masalah hidup yang kian pelik itu. Perdebatan dan cekcok sepasang suami istri itu diakhiri dengan ucapan, sudah mas, saya mau pergi dulu. Saya mau pergi dulu beberapa hari, jangan dicariin. Tolong jagain anak kita. Lah, kamu mau kemana sih? Tanya Jono penuh curiga. Saya mau cari angin dulu buat ngademin hati dan pikiran. Bu Asih pun pergi tanpa membawa bekal apapun. Bahkan sendal pun tak ia pakai. Dia berlalu sambil menahan tangis, namun terpendam karena rasa malu akan usia yang sudah paruh baya. Bu Asih pergi menuju tempat yang sedari tadi ia pikirkan. Ya, rumah Mbah Darman. Itulah tujuan langkah kakinya. Sore telah berganti malam. Langit telah menghitam, menemani langkah Bu Asih yang dirundung nestapa peliknya hidup yang selama ini dia jalani. Setelah beberapa lama Bu Asih berjalan, akhirnya dia sampai di penghujung desa. Rumah Pak Darman sudah tak terlalu jauh, namun ia harus masuk ke dalam hutan pinggiran desa yang membuat siapapun ngeri ketika memasukinya. Di tengah gelapnya selimut malam, dia meraba-raba pepohonan dan semak-semak belukar, berharap tak tergelincir ataupun masuk ke dalam jurang-jurang kecil pembatas rumpun bambu. Gigitan dan gangguan serangga malam tak dihiraukannya. Langkahnya tergopoh-gopoh, menahan sakit di kaki dan lelah dari perjalanan yang ditempuhnya. Dari kejauhan, terlihat sebuah gubuk beratapkan ijuk, berdindingkan potongan dan anyaman bambu. Hanya lampu teplok dari minyak sebagai penerangan di depan rumah itu. Asih nampak ragu dan bimbang, seakan tak percaya pada keputusan yang diambilnya. Namun, tekad yang membulat serta keadaan yang kian mendesak membuat Asih menyingkirkan segala keraguan dan kebimbangan. Tok 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 tok. Pintu yang terbuat dari triplek yang dirapikan di sana-sini diketuk secara pelan oleh Bu Asih. Mbah Darman, kulo Asih, Mbah. Saya kesini mau ada keperluan sama Mbah Darman, ucap Asih dengan suara pelan. Masuk saja, Mbah juga sudah tahu kalau kamu bakal kesini. Bu Asih tampak kaget dan berpikir, bagaimana Mbah Darman ini bisa tahu kalau dirinya mau kesini? Atau mungkin itu memang sedikit kesaktian dari Mbah Darman. Disingkirkannya segala keraguan dan tanda tanya yang belum terjawab. Asih melangkah masuk sambil membungkuk dan menundukkan kepalanya. Nggih Mbah, ucap Asih pelan. Terlihat Mbah Darman sedang duduk bersila. Di depannya sudah ada sesajen
yang berupa kembang Kamboja dan kantil. Kepulan asap dari menyan dan rokok kretek dari Kediri memenuhi rumah yang tak lebih besar dari ruang tamu keluarga di setiap rumah desa ini. Terlihat pula tokek yang masih hidup, kain kafan yang dilipat rapi, jeroan ayam yang mentah yang masih berlumuran darah, satu mangkok darah ayam dan tanduk kerbau jantan. "Lungguh, Nduk, duduk ya," perintah Mbah Darman dengan suara yang serak dan tatapan tajam ke arah Asih. Asih sedikit merasa takut. Namun, ketakutan terbesarnya adalah kemiskinan dan kesusahan hidup yang akan terus ia jalani. Anu Mbah, ucap Asih yang terpotong kata-katanya ketika Mbah Darman memotong perkataan Asih. "Sudah, aku wis weruh opo tujuan lan karepmu. Tapi, apa kamu sanggup menjalani ritual, syarat, dan akibatnya?" Mbah Darman pun meyakinkan. Sanggup, Mbah. Apapun syaratnya dan resikonya," jawab Asih dengan suara yang bergemuruh. "Ini ada tumbalnya, Nduk. Kepala manusia setiap tahunnya kalau ingin cepat kaya." Bu Asih terbelalak dan terkejut dengan syarat yang diminta Mbah Darman. "Loh, ini nggak ada syarat lainnya, Mbah? Kok ya sampai membunuh manusia segala?" jawab Asih yang nafasnya tidak beraturan, antara kaget dan takut. "Manusia itu harus saling mengorbankan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau tak begitu berani, dia yang akan dikorbankan oleh orang lain. Katanya ingin cepat kaya, segitu saja nggak tega." Mbah Darman meninggikan nada bicaranya. "Tapi Mbah," ucap Asih. "sudah, nggak pakai tapi-tapi. Kalau mau, kita mulai ritualnya sekarang." Asih kembali ragu dengan jalan yang ditempuhnya. Dia pun berniat mengurungkan jalan sesatnya itu dan kembali hidup normal dengan takdir yang mencekinya. Namun, lagi-lagi Mbah Darman seperti sudah membaca isi kepala Asih yang mulai ragu dan bimbang itu. "Ya sudah, sekarang saya kasih tumbal yang gampang saja," tantang Mbah Darman. "Apa itu, Mbah?" tanya Asih yang mulai lega akan keringanan tentang tumbalnya itu. "Tumbal kucing. Cari sampai 1 karung penuh, terus bunuh dengan cara dipukul di dalam karungnya." Mbah Darman memberi syarat lebih mudah dan tanpa tumbal manusia. Tapi tentu saja, ini juga bukan tumbal yang mudah dan melegakan hati. Namun, apa mau dikata, semua keraguan itu diterabas, semua norma ditentang, semua rasa kasihan dikesampingkan. Yang ada sekarang adalah bagaimana mendapatkan harta dengan cara yang instan. Saya siap, Mbah, kalau itu," ucap Asih sembari menganggukkan kepala. "Tapi syaratnya itu ada 3. Sekarang lakukan syarat yang gampang dulu aja ya. Makanlah kembang Kamboja, kantil, dan jeroan ayam ini bersamaan. Makannya dikunyah pelan-pelan, sama diminum darah ayam yang merah ini, juga supaya agar kamu tidak seret tenggorokannya." Mbah Darman lagi-lagi menyuruh hal yang gila, pikir Asih saat itu. Melihatnya saja sudah bikin mau muntah, apalagi harus memakannya secara mentah dan minum dengan darah. Asih pun lagi-lagi ragu atas ketentuan yang harus dia penuhi. Perlahan, Asih mengambil bunga Kamboja, kantil, dan jeruan ayam yang masih mentah. Sambil menahan nafas, Asih membuka mulutnya dan memasukkan ketiga bahan tersebut ke mulutnya. Ketika jeruan bertemu dengan lidah dan gigi Asih yang mulai mengunyah, bau amis seketika menusuk hidungnya. Rasanya begitu menjijikkan sehingga membuat isi perutnya bergejolak ingin keluar muntah-muntah.
Asih menahan rasa amis yang menjijikkannya itu. Asih memegangi perutnya, menahan isi perut agar tidak keluar dan membatalkan semua usahanya. Batinnya berpikir, yang gampang kayak gini. Segini yang katanya gampang saja, susahnya setengah mati, apalagi yang susah. Itulah batin Asih berbicara dengan menahan rasa menjijikkan di mulutnya. Sekarang, mulutnya penuh dengan bunga dan jeroan ayam. Lehernya tercekat. Segera diambillah darah ayam tadi. Dengan mulut yang berhenti mengunyah, diminumlah darah ayam tersebut yang ditampung di piring plastik tersebut. Darah menetes dari mulut Asih, dan sisa jeroan yang sedikit keluar dari mulutnya karena tak mampu menampung jeroan ayam dan darah tersebut. Diusapkannya darah yang menetes, dan dimasukkannya kembali usus-usus ayam yang sedikit keluar dari mulutnya. Mbah Darman hanya tersenyum puas atas apa yang Bu Asih lakukan. Setelah tinggal sedikit lagi menghabiskannya, Mbah Darman menyuruh Asih menahan kunyahannya. Berhenti sebentar, buka dulu mulutnya, perintah Mbah Darman. Asih tak mampu menjawab, apalagi bertanya perihal apa yang akan terjadi lagi pada dirinya. Masukkan menyan seujung jari ini, kunyah sama darah dan jeroan tadi, perintah Mbah Darman. Masih hanya mengangguk pasrah atas apa yang akan terjadi. Dia sudah terlanjur basah untuk kembali kering. Rasa mual yang sedari tadi dirasakannya semakin memuncak. Dia sudah tak tahan lagi akan rasa di mulutnya itu. Tahan sih. Kalau kamu memuntahkannya, maka kamu harus memakan muntahannya. Semua harus habis, harus dinikmati, ucap Mbah Darman menyudutkan. Ucapan gila macam apa ini? Batin Asih yang sangat tertekan karena semua ini. Tak terasa, air matanya keluar mengalir begitu pelan. Rasa marah, kecewa, tak tahan, sedih dan penyesalan hanya mampu ia ungkapkan lewat air matanya. Tangisnya tertahan dengan segala penyesalan dan sudah tak berguna lagi. Sekarang sudah habis kan? Tapi ini belum selesai. Masih ada ritual lainnya. Sekarang kamu berendam di dalam sumur tengah kuburan belara itu sampai saat mau sholat subuh tiba. Asih kembali terkejut dengan persyaratan selanjutnya. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan lama merendam di dalam sumur di malam yang dingin ini? Sudah, sekarang buka dulu bajunya. Ganti bajumu sama kain kafan ini. Kalau ada yang manggil-manggil, ada yang menghadang, atau ada yang nakutin, jangan digubris. Lanjut saja terus. Ntar di sana juga ada yang menemani. Mbah Darman pun menerangkan. Siapa yang menemani, Mbah? Asih bertanya penuh curiga. Sudah, jalan saja. Ntar juga tahu sendiri kamu. Asih pun mengangguk. Dia pun berganti baju di dalam kerobong. Kerobong ini adalah kamar mandi yang terbuat dari anyaman bambu daun pisang kering. Udara dingin menyergap begitu Asih berganti pakaian. Ditanggalkannya pakaian yang menempel di tubuhnya dan berganti dengan kain putih tipis yang sekarang menyelimuti tubuhnya. Nanti kalau sudah selesai, kamu balik lagi ke sini ya. Mbah Darman memberi pesan sebelum Asih pergi. Enggak, Mbah, jawab Asih pelan. Ditempuhnya perjalanan dengan bertelanjang kaki. Rasa mual di perut yang belum kunjung reda, bahkan membayangkannya pun membuat Asih ini bergidik ngeri. Dalam pekatnya malam, Asih berjalan sendiri. Namun sedari tadi, seperti banyak sosok yang memperhatikan langkahnya. Si Asih. Suara seperti seseorang perempuan yang memanggil namanya.
Asih tidak menggubrisnya dan terus melanjutkan perjalanannya. Suara burung yang serak menemaninya sepanjang jalan menuju kuburan Belara. Langkah Asih terhenti di depan pohon asem besar menuju kuburan. Dilihatnya, di situ ada tangan yang terbakar dan mengelupas kulitnya, hingga hanya menyisakan daging yang sepertinya sudah busuk. Dan tangan itu melambai-lambai kepadanya dengan kuku-kuku yang hitam dan panjang. Namun jari jemarinya hanya ada 3, berselaput seperti kaki bebek. Ditatapnya tangan tersebut dengan perasaan ngeri dan takut. Namun pesan Mbah Darman kembali ia ingat, agar tak menggubris apapun yang akan terjadi pada malam ini. Asih sedikit memutar, menghindari tangan tersebut. Ini suara yang memanggil-manggil namanya semakin ramai dan semakin keras. Asih, Asih, Asih. Asih tak sedikit pun memalingkan pandangannya. Dia terus menunduk dan berjalan sambil menahan sakit di kakinya karena ranting pohon yang melukai kakinya sepanjang perjalanan. Hingga ia tiba di sumur yang diperintahkan itu. Aneh terasa, hening dan senyap. Bahkan binatang malam pun seakan lenyap ditelan kegelapan. Ia melihat keadaan sekitar dan ke dalam sumur yang sepertinya airnya tinggal sedikit. Ia seperti ragu, namun belum keraguannya sirna. Dia menengok ke sebelah kiri. Ia tertegun dan membatu karena sekarang ada sosok berkain hitam dengan rambut gimbal sampai ke tanah. Sosoknya itu tinggi 3 meter lebih. Namun yang menguntungkan, sosok tersebut membelakanginya, sehingga yang terlihat hanya bagian belakang. Dan rambutnya penuh dengan darah segar yang masih menetes. Mungkin makhluk ini yang akan menemaninya. Asih meyakinkan hatinya atas ucapan dari Mbah Darman tadi. Ia pun bergegas masuk ke dalam sumur yang cukup dalam, dingin, gelap dan pengap. Tubuhnya hampir jatuh tercebur karena licinnya lumut pada bata-bata yang menyusun sumur tersebut. Sedikit demi sedikit, tubuhnya pun masuk ke dalam sumur, diiringi senandung kidung Jawa yang entah Asih pun tak mengerti. Piur. Setelah sekian lama menuruni sumur, kini tubuhnya sudah terendam air yang dingin. Tak ada sepatah kata yang terucap pada mulutnya. Dia seakan tenggelam dalam malam, diiringi kidung yang seakan memecah kesunyian malam ini. Setelah sekian lama, suara kidung itu tak terdengar lagi. Kini, di kejauhan, samar-samar terdengar suara sholawat dan puja-puji dari musola-musola atau masjid yang kembali memecah malam. Tanda tugasnya malam ini sudah berakhir. Asih pun bergegas naik dan kembali ke rumah Mbah Darman. Tak ada gangguan apapun selama perjalanan pulangnya. Tok 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 tok. Bah, pintu diketuk 3 kali dengan nada cepat. "Masuk, Nak," kata suara dari balik gubuk tersebut. Asih pun bergegas masuk sambil menahan dinginnya embun yang sudah jatuh. "Silakan ganti pakaiannya dulu, Nak." Mbah Darman menyuruh Asih berganti pakaian. "Sekarang kamu sudah lulus ritual pertama. Tinggal 2 ritual lagi. Apa kamu masih sanggup?" kata Mbah Darman. "Nggih, Mbah, sanggup, Mbah," jawab si Asih ini pasrah. "Ya sudah, sekarang kamu baca mantra ini. Dihafalkan. Setiap 100 kali bacaan, kamu harus meminum darah unggas seteguk. Sekarang kamu pergi ke arah utara desa, di pohon beringin kembar. Kamu duduk bersila sambil membaca mantra dengan mata terpejam. Lakukan itu sampai matahari surup." Perintah Mbah Darman yang tangannya memegang kertas kecil yang sudah berwarna kecoklatan. "Tapi Mbah,
Kalau ada yang lihat bagaimana? Asih meminta penjelasan dengan hal yang akan dilakukannya itu. Sudah, tenang saja. Kamu tidak akan terlihat oleh siapapun. Bahkan hewan pun tak akan melihatmu. Mbah Darman menjelaskan. Bawa darah entok ini sebagai pelengkap ritualmu. Mbah Darman menyodorkan serantang darah entok yang masih segar. Tak ada waktu istirahat untuk Asih. Kini, ia harus siap menjalani ritual lainnya. Saat itu, matahari masih enggan menampakkan dirinya. Dinginnya embun yang jatuh, membasahi pohon, masih terasa dingin ketika bertemu kulitnya si Asih. Kini tujuannya adalah pohon beringin tua di timur desa. Di dalam rumah, sepasang mata memerah, menahan kantuk dan amarah. Yang itu terlihat dari Pak Jono, suaminya Bu Asih yang tak tidur semalaman karena mencari dan menunggu kepulangan istrinya. "Pak, ibu kemana sih Pak, kok gak balik-balik?" Mirna bertanya kepada bapaknya yang terlihat duduk di balai bambu depan rumahnya. Bapak juga nggak tahu, Nak. Bapak sudah mencari dan bertanya kepada tetangga dan saudara-saudara ibumu, tapi tak kunjung ketemu juga. Ya sudah, sekarang kamu siap-siap berangkat sekolah saja. Bapak sudah rebusin singkong buat bekalmu, biar kamu kenyang dan gak jajan. Maafkan Bapak ya Nak, yang tak mampu memberi makanan yang layak dan tidak bisa selembut ibumu. Tapi percayalah, Bapak akan terus berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi kamu, membahagiakan kamu, dan membuatmu tidak merasa kesusahan. Maafkan Bapak yang masih belum bisa melakukan itu." Pelukan dari Pak Jono menenangkan Mirna untuk sesaat. Ya sudah, sekarang kamu berangkat sekolah ya. Belajar yang rajin, biar jadi orang pinter dan benar. Jangan cuma pinter saja, nanti membohongi banyak orang. Tapi juga harus benar. Kemudian dilepaskannya pelukan itu. Diusapnya air mata Mirna yang menetes dari matanya. Sudah sekarang, kamu berangkat sekolah. Jangan mikirin biaya. Nanti pasti Bapak lunasin. Mirna pun masuk untuk berganti pakaian dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk belajarnya. Pak Kirman menghampiri Pak Jono bermaksud untuk mengajaknya memanen singkong di kebunnya hari itu. Pak Jono pun mengiyakan ajakan Pak Kirman dan bergegas masuk untuk mengambil cangkul dan topi dari anyaman bambunya. Sebelum berangkat, Pak Jono menitip pesan pada Mirna untuk mengunci rumah. Dalam perjalanan ke kebun Pak Kirman menanyakan perihal keadaan Pak Jono yang dirasa kurang sehat. Pak Jono pun menjawab bahwa dia baik-baik saja, hanya kurang tidur dan kurang istirahat saja. Matahari masih enggan menampakkan wujudnya karena tertutup awan tebal. Begitu teduh dan masih sepi saat Asih sampai pada tempat tujuannya. Asih segera duduk di tanah dan dilipatkanlah kakinya seperti orang yang sedang bertapa. Asih membaca kertas yang Mbah Darman berikan tadi. Ia nampak tak begitu mengerti isi tulisan tersebut karena memang menggunakan aksara Jawa kuno yang mana di tulisan itu sudah diterjemahkan. Asih mulai membaca dengan terbata-bata. Setelah sekian lama, barulah dia mulai lancar membacanya. Semakin lama membaca, semakin membatu tubuhnya. Krasak, krasak, krasak. Ada suara langkah kaki di sebelah kanannya. Asih membuka mata dan nampak terlihat warga kampung sebelah yang memulai aktivitasnya. Namun mereka seolah tak melihat Asih yang tengah duduk di antara dua pohon beringin besar tersebut. Mereka berlalu begitu saja, seperti tak ada apa-apa. Saat hitungan ke-100, Asih mulai meminum darah entok tadi seteguk. Dan itu terus ia lakukan selama sehari ini.
Asih nampak fokus pada bacaannya yang sekarang dia mulai menghafalnya. Tak dihiraukan warga kampung yang berseliweran, karena pohon beringin ini adalah akses para warga untuk menuju sawah dan kebun mereka. Bahkan seorang pencari rumput pun tak melihat keberadaan Asih yang tepat di depannya. Saat itu, Asih ditemani penunggu pohon yang berwujud muka sebesar tempayan. Lehernya sangat panjang dari atas pohon hingga sampai ke dahan, dan menggantung menghadap Asih yang sedang bertapa. Sore menjelang maghrib, suasananya justru semakin ramai dari para penunggu daerah ini. Mereka semua seperti sedang menonton Asih layaknya sebuah pertunjukan. Mulai dari yang kecil yang dikenal dengan nama Setan Ongkek, sosok tinggi besar, hingga yang tak karuan bentuknya. Semua berkumpul menjadi satu, saling menatap Asih. Setiap darah ditengguk, setiap itu pula para makhluk tersebut berdatangan dan bergelak tawa, seakan menertawakan apa yang Asih lakukan. Hingga waktu yang disyaratkan tiba, Asih menyudahi ritualnya untuk hari ini. Ia pun bergegas bangkit. Dan aneh, sekarang tubuhnya kembali normal, tidak membatu seperti seharian ini. Asih berjalan sambil menundukkan kepalanya, karena tak kuat melihat makhluk yang begitu banyaknya. Di rumah, hari sudah semakin gelap ketika Pak Jono berjalan pulang ke rumahnya. Dibawanya cangkul dan singkong, hadiah dari pekerjaan tadi, serta upah yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tok 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 tok. Pintu diketuk oleh Pak Jono. Bapak sudah pulang. Masuk Pak, makan dulu. Saya sudah masak buat Bapak, ucap si Mirna, anaknya Jono ini. Lah, dapat dari mana kamu? Tanya Jono sedikit curiga. Tadi Mirna cari ikan Pak, di pinggir kali. Dapat lumayan banyak, jadi sekalian Mirna jual ke tetangga. Lumayan bisa buat beli beras dan tempe. Pinter anak bapak ini, kata Jono. Tapi jangan diulangi lagi ya, takut kamu nanti malah hanyut di kali. Iya Pak, jawab Mirna singkat. Lah, ibumu sudah pulang Pak belum? Tanya Jono. Belum Pak, gak tahu, belum pulang juga. Mana sih ibu tuh Pak? Mirna pun berbalik tanya. Ya sudah, makan dulu saja, nanti Bapak akan cari lagi. Di tempat yang berbeda, tubuh Asih merasa sangat lelah. Untuk berjalan pun rasanya sudah tak kuat. Entah ritual apa lagi yang akan dijalaninya setelah ini. Dia sudah terlalu maju untuk mundur. Ia memaksakan tubuhnya untuk bisa ke rumah Mbah Darman, menuntaskan apa yang sudah ia mulai. Tapi ini sudah di batas kemampuan tubuhnya. Mbah Darman nampak sudah menunggu Asih di tengah pintu masuk gubuknya. Bagus, bagus, kata Mbah Darman yang seakan puas atas apa yang Asih lakukan. Sekarang kamu harus siap untuk ritual yang terakhir ya. Apa itu Mbah? Kata Asih. Suara Asih memelas, menandakan ia sudah terlalu lelah untuk semua ini. Kamu harus menggali kuburan untuk dirimu sendiri. Asih nampak kaget. Wajahnya menegang. Mulutnya keluh atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Bawa cangkul ini. Galilah tanah di sebelah selatan kuburan Pandan. Setelah semuanya siap, Mbah akan menemuimu, kata Mbah Darman. Asih pun hanya bisa pasrah. Tak mampu dan tak kuasa untuk menolak. Tak ada gunanya meratapi dan menyesali apa yang telah terjadi. Diseretnya cangkul tersebut menuju kuburan Pandan di selatan desa. Wajahnya menampakkan lelah yang teramat sangat. Tak dihiraukannya sosok-sosok yang menemani dan menatapnya. Asih
seperti sudah kehilangan rasa takutnya. Satu yang pasti, dia harus menyelesaikan tugasnya. Ketika sudah sampai di tempat yang dituju, Asih mulai memilih tanah yang sedikit lapang untuk mulai menggalinya. Perlahan tapi pasti, mata Cangkul mulai membuka tanah. Ditemani ratusan sosok yang melihatnya, Asih terus menggali dan menggali. Tangan yang sakit dan kram membuat usahanya terasa sangat lama, karena ia harus sesekali menyudahi pekerjaannya untuk sekedar menghilangkan rasa kram dan sakit di tangannya. Semakin ramai karena sekarang begitu banyak sosok yang sedang melihat Asih. Asih terus menggali hingga tubuhnya pun ikut masuk ke dalam lubang galian. Setelah dirasa cukup dalam, ia berhenti untuk menyenderkan punggungnya pada dinding tanah lubang galiannya. Begitu melelahkan semua ini, hingga nafasnya tersengal-sengal. Dari atas terlihat Mbah Darman yang sudah datang. Asih pun mencengkram dinding tanah untuk membantunya berdiri. Terlihat Mbah Darman membawa tikar dari anyaman daun pandan, ember yang berisi air, gayung dari batok kelapa, kain kafan yang dipakainya kemarin, dan plastik hitam yang entah apa isinya. Sudah, ndak usah bangun. Tikar ini kamu pakai sebagai alas untukmu berbaring di dalam lubang. Sama pakailah kain kafan ini. Mbah akan membungkusmu dengan kain kafan dan akan memandikanmu dengan bunga bakung dan bunga soka. Asih pun menurut. Diletaknya tikar tersebut dan dipakainya kain kafan tadi untuk membungkus dirinya. Mbah Darman pun mencampur bunga dengan air di ember. Dibacanya mantra-mantra. Asih pun sudah berbaring di dalam lubang. Mbah Darman pun mengikat tubuh Asih dengan tali jarik dari sobekan kain kafan, persis seperti pocong. Mbah Darman kembali naik ke atas dan menyiram tubuh Asih yang ada di bawah. Ketika air bertemu dengan tubuhnya, Asih meronta kesakitan, berteriak sekencang-kencangnya. Tubuhnya seperti dibakar hidup-hidup. Setiap siraman yang datang, itu seperti api yang dilemparkan kepadanya. Namun tak ada warga yang mendengar, seperti suara Asih hanya tertahan di lubang tersebut. Jeritan hingga rontahan tubuhnya terus terjadi seperti tanpa akhir baginya. Mbah Darman terus merapalkan bacaannya, sembari terus menyiram tubuh Asih dari atas. Hingga saat yang menyakitkan itu berakhir, tepat ketika jam 3 dini hari. Asih nampak lemas dan tak berdaya. Ia seperti di ujung hidupnya. Ia pun pingsan saat itu juga. Mbah Darman pun mengeluarkan tubuh Asih dari dalam lubang. Dibopongnya tubuh tersebut ke rumah Mbah Darman. Asih pun pingsan hingga sore harinya. Dan sore menjelang senja, Asih nampak perlahan bisa membuka matanya. Namun rasa kantuk dan lelah masih menggelayutinya, karena selama 2 malam ini dia tidak tertidur. Bahkan untuk istirahat pun waktu tak mengizinkannya. Asih bangun dari tempat tidurnya yang hanya beralaskan tikar tipis yang sudah usang. Tubuhnya sempoyongan berjalan meraih gagang pintu. Sekarang kamu sudah bisa pulang, nak. Ucap suara lelaki tua dari belakang tubuhnya, yang ternyata itu adalah Mbah Darman. Saya sudah bisa pulang, Mbah. Apakah sudah selesai semuanya? Tanya Asih kepada lelaki tua itu. Ya, kamu bawa ini untuk pulang ke rumah. Kamu sekarang sudah bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan dengan cara yang mudah. Tugasmu sekarang hanya perlu memakan daging bayi yang baru lahir. Setiap kamu mendapatkannya, maka kamu juga akan mendapat harta yang melimpah. Kamu pakai kain kafan ini
ketika menjalankan pekerjaanmu. Sekarang kamu sudah menjadi kuntilanak. Kamu juga sudah kebal akan senjata tajam. Namun, akan berakibat fatal ketika kamu terkena sabetan bambu kuning atau sapu lidi. Kamu bisa merubah wujudmu menjadi kuntilanak setelah memakai kain ini. Kamu juga bisa merubah menjadi entok untuk kabur dan mengelabui ketika ada orang yang mengejarmu. Sekarang kamu boleh pulang, kata Mbah Darman. Asih hanya mengangguk tanda mengerti. Ia pun berpamitan kepada Mbah Darman dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bah, ingin apa? Nanti saya bawakan kalau saya sudah punya banyak uang, bujuk Asih yang merasa berhutang budi kepada Mbah Darman. Saya tidak minta apapun. Untuk apa lelaki tua seperti ini mengharapkan sesuatu pada dunia yang tak kenal kasihan ini? Saya hanya meneruskan generasi pesugihan ini. Berarti Mbah? Belum sempat Asih melanjutkan perkataannya, Mbah Darman memotong omongan Asih. Iya, saya ini dulunya menjalankan pesugihan mayit ireng. Singkat cerita, Asih pun pergi dari rumah Mbah Darman. Tapi dia tak langsung pulang. Namun ke rumah temannya yang menyarankannya untuk mengikuti pesugihan ini. Tok 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 tok. Yem, kati Yem, buka pintu Yem. Tok 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 tok. Ini aku Asih. Iya, sebentar. Jawab suara dari dalam rumah. Mbak Asih, masuk Mbak. Ada apa? Kok kayak orang kesetanan gitu? Tanya si Iem yang melihat Asih sangat gelisah. Aku mengikuti saranmu Yem, jawab Asih. Hah? Jadi kamu sudah ke rumah Mbah Darman, Mbak? Iya Yem, saya baru saja menyelesaikan ritual. Setelah selesai, saya langsung teringat sama kamu. Wah, ingat apa nih? Tanya Iem. Saya masih bingung harus bagaimana. Saya juga sudah bawa kain kafan ini. Asih ini menunjukkan plastik hitam besar yang ia bawa sebagai pembungkus kain kafannya. Apa yang mau kamu tanyain sih? Kata si Iem. Saya bingung Iem, cara kerjanya gimana kain ini? Ikut aku, bisik Iem ini pelan. Mereka berjalan menuju salah satu kamar di pojokan rumah Iem yang besar ini. Kenapa Asih ini menemui Iem? Ya karena Iem adalah senior pesugihan ini. Dialah yang menyarankan Asih untuk mengikuti caranya. Rumah besar, mobil, sawah dan ladangnya sangat luas dan ada di mana-mana. Semua berkat usaha pesugihannya. Dulu rumahnya sama seperti Asih, reot dan tak layak. Bahkan mirip seperti gubuk di tengah sawah. Namun, meski terpandang dan bergelimang harta, Iem ini tetap dermawan dan tidak sombong. Entah hanya sebagai topeng atau memang sifat aslinya Iem. Hampir 10 tahun Iem menjalankan aksinya. Itulah mengapa Asih harus banyak bertanya seputar apa yang ia akan jalani ke depannya. Bau kemenyan begitu sengat menusuk hidungnya ketika Iem membuka pintu kamar yang ia tuju. Gelap, pengap, tanpa ventilasi dan jendela. Tak ada cahaya di kamar ini. Dindingnya dihiasi kain berwarna hitam dan warna merah gelap. Di tengah ruangannya tampak tempayan yang terbuat dari anyaman bambu dengan beragam bunga dan tempat pembakaran menyan dan dupa. Di sini saya menyiapkan segalanya. Ia menjelaskan kepada Asih yang masih menutup hidungnya. Coba saya lihat kain kafanmu. Ia meminta Asih membuka bawaan di plastiknya. Ini, Asih menyodorkan plastik dengan tangan kanannya. Kamu akan menjadi kuntilanak sih. Iya begitu yang Mbah Darman katakan juga, terang si Asih. Kalau kamu yang jadi kuntilanak juga? Asih bertanya dengan wajah yang penuh tanda tanya. Tidak sih, aku beda denganmu. Lalu apa Yem? Ketek ireng.
Suara Iem yang tegas menjawab membuat Asih sedikit takut. Karena konon pesugihan ini yang paling agresif dalam hal meminta tumbal. Kamu harus punya ruangan tersendiri sih untuk memulai ritualmu. Tapi kan kamu tahu sendiri, Iem, rumahku sangat kecil dan hanya ada 2 kamar. Wajah Asih tampak putus asa. Ya sudah, kalau begitu kamu pakai kamar ini saja. Aku masih punya kamar yang lain. Iem menyerahkan kamar ini untuk Asih. Duh, tapi bagaimana nanti kalau suamimu sampai tahu? Apa dia tak pernah curiga tentang apa yang kamu lakukan, Iem? Ya tidak, Karena suamiku pun sama, jawab Iem singkat dan tegas. lusa, malam Kemis, kamu datanglah ke sini. Aku akan mempersiapkan segala sesuatu untuk ritualmu. Sekarang kamu pulang dulu saja. Suamimu itu sudah beberapa kali mencarimu ke sini. Dan abaikan saja semua pertanyaan suamimu. Biar aku antar kamu pulang. Sekalian aku juga ingin mengingat masa kecil kita yang sering jalan-jalan memutari kampung. Nanti aku yang akan menjelaskan kepada suamimu sih. Mereka pun berjalan kaki melewati pekarangan dan pinggiran sawah yang sudah mulai menguning. Ya, rumah Asih memang berada di pojokan desa yang sepi dan jauh dari tetangga. Karena memang desanya masih sepi penduduk. Hanya ada puluhan rumah dan jaraknya yang sedikit berjauhan. Monggo Pak. Ia menyapa Pak Kirman yang berjalan menuju kebunnya. Oh nggih, monggo. Pak Kirman menjawab singkat, namun dengan senyuman yang ramah. Tak berapa lama, mereka sudah sampai di depan rumah Asih. Dari mana saja kamu sih? Tanya Pak Jono dengan ekspresi muka menegang. Dia nginep di rumah saya, Mang Jon. Iem pun menjelaskan. Asih hanya ingin menenangkan pikirannya saja, kata si Iem. Ibu! Teriak si Mirna, anak semata wayangnya. Ibu kemana saja sih? Mirna sangat kehilangan ibu. Asih pun berjongkok dan mengelus rambut Mirna. Gak apa-apa nak, ibu hanya cari angin saja sama Bi Iem. Melihat hal itu, Pak Jono menurunkan tensi omongannya dan emosinya. Ya sudah, saya pulang dulu ya sih, Mang Jono, kata si Iem. Sini, salim dulu sama Bi Iem, perintah Asih kepada anaknya. Setelah Iem pergi, Asih mengajak Mirna dan suaminya untuk masuk ke rumah. Ada beras nggak Pak? Saya mau masak buat kalian. Asih bertanya kepada Pak Jono. Pak Jono yang masih emosi sejenak berpikir. Untuk apa dia marah? Malah akan menambah masalah. Lebih baik pendam saja amarahnya. Batin Mang Jono berbicara kepada dirinya sendiri. Hari ini ditutup dengan pulasnya tidur si Asih. Malam yang dinanti tiba. Asih meminta izin kepada suaminya untuk pergi ke rumah Iem. Walau tanpa persetujuan pun, Asih akan tetap ke rumah si Iem. Rintik hujan menemani langkahnya. Kilatan petir dari kejauhan membuatnya mempercepat langkahnya. Seakan sudah dinanti Iem yang menyambut Asih di depan rumahnya. Mereka pun langsung masuk ke dalam dan mengunci pintu depan rumah. Gimana? Sudah siap kamu sih? Tanya Iem meyakinkan. Asih hanya mengangguk. Baringkan tubuhmu di atas kain kafan ini. Ucap mantra yang sudah kamu hafalkan kemarin. Aku akan membakar kemenyan dan membaca mantra juga. Asih memejamkan matanya. Mantra-mantra dibaca dengan tempo yang cepat. Bau kemenyan menyeruak memenuhi ruangan pengap ini. Seketika juga, kain kafan melipat tubuh Asih, seperti melekat dengan tubuhnya. Rasanya begitu panas dan sesak. Kesadarannya mulai hilang. Kini dirasa ada jiwa lain yang ingin masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Asih melayang ke atas, masih dalam keadaan terbaring. Sementara bacaan Iem semakin intens dan cepat. Kini di depannya bukan lagi tubuh Asih. Yang nampak sekarang adalah kuntilanak berbadan besar, bertaring panjang, mata yang hitam, dan muka yang penuh dengan borok.
kuku-kuku hitam dan tajam, serta tangan yang bersisi. Iya, terima kasih. Ternyata itu adalah perwujudan Asih. Apa kamu sudah punya calon mangsamu, Asih? Tanya Iem. Makhluk itu hanya mengangguk. Sekarang berangkatlah dan pulanglah sebelum subuh. Ia menyuruh Asih untuk menghindari waktu subuh. Karena jika melewati waktu itu, maka Asih tidak dapat kembali ke wujud manusianya hingga malam selanjutnya. Di sisi yang lain, di depan pintu sebuah rumah, Bi Imah sedang menengok ke kanan dan ke kiri, menanti kehadiran suaminya yang tak kunjung pulang dari pekerjaannya. Dilihatnya jam di dinding model keluaran lama. Waktu menunjukkan jam 10:30 malam. Bi Imah memegangi perutnya yang sudah memasuki usia kandungan 9 bulan. Tak baik baginya berada di luar rumah terlalu lama pada malam hari, karena konon sangat berisiko untuk keselamatan cabang bayinya. Marni, Mar, Imah memanggil anak perempuannya. Tolong kamu carikan bapakmu, udah malam begini kok belum pulang-pulang juga, perintahnya kepada Marni anaknya. Iya bu, Marni mengangguk dan mengiyakan perintah ibunya. Marni pun keluar rumah dan bergegas menuju tempat di mana bapaknya bekerja di penggilingan padi. Asih yang sudah berubah wujud menjadi kuntilanak mencium bau mangsanya dari kejauhan. Karena konon, ibu yang sedang hamil memiliki aroma yang menarik untuk para makhluk halus. Brak! Suara genteng yang dihantam benda tumpul. Lalu terdengar bunyi ngos, 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 seperti suara entok jantan atau ular kobra yang sedang mendesis. Merasa ada pertanda buruk, Bi Imah melafalkan doa-doa dan surat-surat pendek yang ia bisa, karena ada rasa kecemasan dan ketakutan yang melanda. Tok, 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 tok. Suara daun pintu diketuk dengan keras. Bi Imah menyudutkan dirinya di pojokan tembok, berharap mendapat rasa aman dari gangguan. Tok, 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 tok. Ketukannya berlangsung secara intens dan berulang sampai 3 kali. Sunyi senyap yang terasa sekarang. Imah berharap agar anak dan suaminya segera pulang. Suaranya berasal dari atas. Tiba-tiba, wajahnya Imah ini tertutup kain putih yang sangat berbau busuk. Sosok itu melayang di atas tubuh Imah dan turun dengan perlahan. Wajah mereka berhadap-hadapan. Imah membatu. Mulutnya seakan keluh, tak lagi bisa membaca doa-doa yang sedari tadi ia lafalkan. Kuntilanak itu hanya tersenyum kegirangan. Dalam keadaan sadar, perutnya ditusuk oleh kuku-kuku panjang dari kuntilanak itu, bermaksud untuk merobek dan membuka paksa perut Imah. Darah mengalir dengan derasnya, membasahi kaki dan lantai. Di tempat yang berbeda, Pak Baskoro, suami Imah, merasakan firasat yang sangat tidak enak yang sedari tadi ia rasakan. Ia pun meminta izin untuk pulang lebih awal malam ini dari para pekerja lainnya. Di tengah perjalanan pulang, Pak Baskoro berpapasan dengan Marni anaknya. Bapak, ayo cepat pulang pak. Marni pun melihat ayahnya yang menuju ke arahnya. Loh, kenapa kamu ninggalin ibu sendirian, Mar? Tanya Pak Baskoro. Tadi ibu yang nyuruh cari bapak ke pabrik. Oh ya sudah, cepat kita pulang. Pak Baskoro berjalan dengan tergesa-gesa menggandeng tangan anaknya. Langkah dipercepat karena perasaan tak enak sedari tadi ia rasakan. Imah meraung dan menangis kesakitan. Sementara kuku-kuku panjang kuntilanak itu terus merobek perutnya. Hingga pada saat bayi yang ada di perutnya dikeluarkan secara paksa, membuat Imah kehilangan darah dengan hebat. Tubuhnya melemas dan kematian seakan dekat dengannya. Perlahan, makhluk itu memakan tubuh bayi yang masih berlumuran darah itu.
Janinnya sudah meninggal dan Ima sudah berkulit pucat, tanda ajal telah datang kepadanya. Mulut kuntilanak asih ini masih mengunyah dengan rakusnya. Sementara di kamar Iem terlihat harta yang perlahan-lahan menumpuk dan semakin banyak saja, semakin bertambah setiap kali Asih memakan tubuh bayi tersebut. Kuntilanak Asih menoleh ke arah pintu yang terbuka. Marni berteriak sejadi-jadinya melihat ibunya yang sudah tergeletak dengan bekas luka robek besar di perutnya. "Ya ampun, bayinya dimakan, Ibu!" Oh. Marni berteriak histeris. Pak Baskoro yang ada di belakang anaknya sesaat mematung dengan keadaan yang terjadi dan langsung kalap berlari mendekati makhluk tersebut. Namun, makhluk tersebut segera menghilang meninggalkan kepulan asap tipis. Pak Baskoro menangis sejadi-jadinya meratapi tubuh istrinya. Sementara Marni jatuh lemas melihat jenazah ibunya. Selang beberapa lama, Asih yang masih dalam wujud kuntilanak sedang duduk di ranting pohon randu di tengah pekarangan, menghabiskan makanan si jabang bayi. Selang beberapa lama, sesudah Asih menghabiskan mangsanya, ia kembali terbang mencari calon mangsa lainnya. Di tempat lain, Imam yang sedang bermain kartu dengan teman-temannya merasa malam ini begitu panas dan gerah. Dikibaskan sarung yang menggantung di lehernya, berharap mendapat angin untuk menghilangkan rasa gerahnya. Wan, saya balik dulu lah, udah ngantuk," ucap Imam kepada Wawan, lawan main kartunya. "Lah, masih sore gini udah mau pulang aja," jawab Wawan ketus. Ngantuk oi. Saya pulang duluan ya," pamit si Imam kepada teman-teman tongkrongannya. "Ya sudah, hati-hati diikutin demit ya," ejek teman-temannya. Nggak takut cing," kelakar si Imam. Imam berjalan pulang ke rumahnya yang lumayan jauh dari tempat tongkrongan. Ia harus melewati jalan sepi dengan lampu penerangan yang redup. Kok gerah banget ya, batinnya pun berkata. Hingga di ujung gang yang sepi, terdengar suara klontang, seperti batu yang jatuh di atas genting rumah salah satu warga. Imam mulai merasakan merinding di sekujur badannya. Ia mempercepat langkah kakinya untuk segera sampai di rumahnya. Suara wanita tertawa yang begitu dekat dengan telinganya. Imam menoleh mencari sumber suara tersebut. Ia menengok kanan dan kiri, namun tak mendapat wujud dari suara itu. Imam kembali berjalan setengah berlari. Dia mempercepat langkahnya, yang kini dengan peluh yang menetes dari keningnya. Terdengar kembali suara tersebut, dan didapatilah wujud dari suara itu. Ia tengah duduk di ranting pohon mangga, tepat di depan Imam berdiri. Imam membatu. Rasa panik dan takut memeluk dirinya begitu erat. Lidah dan kakinya keluh. Ia tidak bisa berteriak dan berlari. Bahkan mengucap doa-doa pun ia tak bisa. Perlahan, sosok itu turun mendekati Imam yang tengah diam tak bisa bergerak. Semakin dekat dan dekat, hingga muka mereka bertatapan dengan jarak hanya sejengkal. Kesadaran dan keberanian Imam mulai memudar. Namun, entah seperti sebuah dorongan dari mana, Imam jadi terduduk dan kemudian langsung berlari menjauhi sosok tersebut. Sial baginya, kuntilanak Asih malah mengikutinya. Imam berlari seperti orang kalap, seakan suara yang tertahan sedari tadi. Ia pun berteriak sangat kencang sepanjang ia berlari. Tak ada tujuan kemana larinya. Yang pasti, ia harus meminta tolong kepada orang yang ada. Namun sial, untuk kedua kalinya, tak ada seorang pun yang mendengar permintaan tolongnya. Padahal suaranya sudah sangat keras berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, tolong. Kini hanya satu tujuannya,
yaitu berlari ke tempat tongkrongan, berharap masih mendapati teman-temannya yang biasanya kalau pulang memang selalu malam atau bahkan dini hari. Setelah berada di tempat tongkrongan itu, Imam melompat ke arah teman-temannya yang sontak membuat kaget semua yang ada di situ. "Oi, kamu kenapa, oi? Kayak orang kesetanan." Imam menjelaskan tergagap-gagap. Katanya nggak takut. Ini malah meringkuk di belakang tubuh Wawan. Masa bodoh baginya dengan hinaan dan ejekan teman-temannya. Setelah dikasih air minum, kopi dan rokok 1 batang, barulah Imam bisa tenang dan menjelaskan semuanya. Penjelasan Imam nampak diragukan teman-temannya, karena sudah lama kampung mereka ini aman-aman saja, tanpa ada gangguan dari makhluk tak kasat mata. Mau percaya atau tidak terserah kalian, jeng. Imam mengumpat kesal. Dan dibalas gelak tawa teman-temannya yang mengejek tingkah Imam yang beringsut ketakutan. Sampai matahari muncul, barulah Imam ini merasa aman untuk kembali ke rumahnya. Singkat cerita, Asih menyimpan sebagian hartanya di rumah Iem agar suaminya tak terlalu curiga. Sebelum pulang, ia pun berbelanja segala kebutuhan di pasar yang ditemani Iem pula. Asih pulang membawa kebutuhan sehari-harinya dengan diantar tukang becak, karena barang bawaannya yang memang sangat banyak. Pak Jono bertanya dengan ekspresi muka kebingungan. Dari mana istrinya bisa belanja sebanyak ini? "Kamu dari mana sih, Dek? Semalam tidak pulang, dan sekarang kamu pulang dengan belanjaan sebanyak ini?" tanya Jono kepada istrinya. "Udah, gak usah banyak tanya, Pak. Masukkan saja dulu barang belanjaan ini." Setelah selesai memasukkan barang belanjaan, barulah Asih beralasan bahwa semua ini ia dapat dari saudaranya yang memang baru pulang dari Arab menjadi TKW di sana. Kemudian, di malam-malam selanjutnya, Asih kembali beraksi. Kali ini, dia mengincar Mbak Ayu, perempuan yang tengah mengandung anak pertamanya. Setelah kejadian kemarin di kampung sebelahnya, itu membuat Kidin, suami Ayu, menjadi was-was dan khawatir akan teror kuntilanak tersebut. Kidin mengundang teman-teman, saudara dan para tetangga untuk melean atau begadang di rumahnya, mengantisipasi teror kuntilanak agar tidak terjadi, terlebih usia kandungan Mbak Ayu yang sudah tua. Acara melean dilakukan di teras rumahnya, berkeliling rumah beberapa jam sekali untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Ada yang sedang mengobrol, bermain kartu, dan lain sebagainya. Waktu menunjukkan jam 11:30 malam. Saatnya ia berkeliling rumah dengan Mang Kidin, Pak Sunan, dan Ibrahim. Tak lupa mereka membawa senter dan ketepil, berjaga-jaga jikalau kuntilanak itu datang, mereka bisa mengetapilnya dengan peluru kelereng di wadah kaleng biskuit. Mereka mewaspadai daerah belakang rumah yang berbatasan dengan pekarangan warga, karena biasanya kuntilanak akan muncul dari arah tersebut. Sekian lama mereka berkeliling dan memastikan bahwa semuanya aman. Mereka pun kembali ke teras rumah untuk mengobrol dan meminum teh. Di dalam rumah, Ayu ini dijaga ibu dan mertua Kidin. Namun, nampaknya mereka telah tertidur dan hanya menyisakan Ayu seorang diri yang masih terjaga. Ayu memanggil suaminya dari balik pintu teras depan. Dipanggillah suaminya untuk menemani Ayu ke kamar mandi, karena tak enak hati jika harus membangunkan ibu atau mertuanya. Kamar mandinya memang terpisah dari rumah, berjarak 2 meter dari belakang rumahnya. Hanya berdinding anyaman bambu dan daun pisang kering. Hidin pun mengantar istrinya, sekaligus ingin berjaga-jaga agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Sementara Ayu masuk ke kamar mandi, Hidin suaminya menunggu di luar. Sepi, senyap, hanya suara binatang malam yang terdengar.
Sambil menghisap dalam-dalam rokoknya, Kidin memandangi area sekitar. Ayu berteriak ketakutan memanggil suaminya di luar. Rupanya, kuntilanak asih ini telah mengintainya dari belakang bilik kamar mandi. Sontak, Kidin masuk ke dalam dan menarik tangan istrinya. Kuntilanak asih terbang dan hinggap di atas bilik kamar mandi, dan lalu hinggap di dahan pohon ketapang samping bilik itu. Kidin pun memegangi tangan Ayu untuk menjaganya dari cengkeraman kuntilanak tersebut. Kidin menimpuk sosok tersebut, namun usahanya sia-sia. Batu yang ia lempar nampak menembus tubuh kuntilanak tanpa mengenainya sama sekali. Ayu sudah sangat ketakutan. Sementara kuntilanak tersebut tertawa semakin kencang. Aneh, tak ada seorang pun dari teras depan yang datang. Seperti suaranya ini tercekat pada area belakang rumah saja. Kidin mulai panik karena semua usahanya sia-sia. Berteriak minta tolong pun tampaknya tak terdengar sama sekali oleh orang lain. Orang-orang berjaga di depan rumah di teras. Dalam situasi yang kepepet, Kidin melihat sapu lidi di pojok rumahnya. Tangan dan kaki Ayu sudah gemetar ketakutan. Pun sama halnya dengan Kidin. Entah dapat saran dari mana. Dengan sigap dan cepat, Kidin mengambil sapu lidi tersebut dan seketika melemparkannya ke muka kuntilanak. Aneh namun berhasil. Sosok kuntilanak tersebut seperti sangat kesakitan. Jerit kuntilanak karena kesakitan. Sosok itu pun terbang sambil memegangi mukanya. Hingga tak sadar ia menabrak pohon randu di depannya dan jatuh tersungkur. Ya ini menurut saya sih lucu. Bayangkan saja mau kabur malah nubruk pohon sampai jatuh. Narasumber saya pun ikut tertawa kecil sewaktu menceritakannya. Dalam keadaan limbung, sosok itu segera bangkit dan kembali terbang menjauh entah kemana. Kidin dan Ayu segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu belakang. Setelah kejadian itu, Kidin dan teman-temannya jadi sering berkeliling rumah. Bahkan hanya selisih 20 menit sekali. Mengantisipasi bila mana kuntilanak itu kembali datang membalas dendam. Kini, Kidin tak lagi membawa ketepel sebagai senjatanya, namun diganti sapu lidi. Karena kejadian itu juga, para warga kini ramai-ramai membuat sapu lidi untuk menghalau jika kuntilanak itu meneror anggota keluarganya. Berkat cerita Kidin pula, Bu Ningrum yang dalam kondisi hamil tua, dia juga menjadi was-was dan sedikit lega. Was-was jikalau kuntilanak tersebut datang sewaktu ia ditinggal sendiri oleh suaminya. Namun merasa lega juga karena tahu apa yang harus dilakukan untuk menangkal kuntilanak tersebut. Namun malang nasib Bu Ningrum. Suatu malam, ketika suaminya mendapat jatah tugas ronda, Bu Ningrum sangat khawatir. Terlebih sebentar lagi ia akan melahirkan. Suaminya pun berjanji bahwa rondanya ini tak akan sampai larut malam dan ia akan pulang ke rumah. Juga selalu mengontrol daerah dekat rumahnya sewaktu meronda untuk memastikan bahwa tak ada hal yang tak diinginkan. Mang Ujang yang merupakan suami Bu Ningrum beserta Kang Rudi ini baru saja berkeliling rumah. Setelah memastikan semua aman, Mang Ujang masuk ke dalam rumah untuk menemui istrinya. Bu, Bapak mau keliling lagi dulu. Ya, kurang lebih 1 jam lagi Bapak sudah pulang. Ini kunci pintu depan dan jendela. Kalau ada yang ketuk-ketuk, jangan dibukain. Kecuali nanti Bapak yang minta ya. Mang Ujang memberi pesan kepada istrinya. Enggak Pak, jawab Ningrum pelan. Mang Ujang pun berjalan keluar rumah. Kang Rudi pun sudah menunggunya. Ayo Kang, berangkat lagi, ajak Mang Ujang. Ah, ya, ayo tuh, jawab Kang Rudi.
Di atas sebuah pohon, ada sosok yang memperhatikan mereka sedari tadi. Setelah Ujang dan Rudi berjalan agak jauh dari rumah, barulah sosok tersebut turun dan menampakkan dirinya. Perlahan, ia merubah tubuh dan wajahnya menyerupai Ujang, suaminya Bu Ningrum ini. Tok 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 tok. Bu, bukain pintu Bu. Ini, Bapak sudah pulang. Suara dari balik pintu depan rumah. Kok Bapak sudah pulang lagi? Batin si Ningrum mencoba berpikir. Cekrek. Suara pintu dibuka. Loh Pak, kok sudah pulang lagi saja? Tanya Ningrum heran. Iya Bu, tadi Kang Rudi ngerasa gak enak badan, jadi dia pulang. Lah, Bapak ya juga jadi ikutan pulang. Sosok yang menyerupai Ujang tersebut menjelaskan. Ia menoleh melihat ke dalam dan luar rumah untuk memastikan tidak ada sesuatu yang akan mengganggu rencananya. Sampai matanya melihat ke arah pojokan rumah. Ia melihat sapu lidi. Bu, sapunya Bapak benerin dulu ya di luar. Ibu masuk saja dulu ke kamar, nanti Bapak menyusul. Mang Ujang palsu ini mengambil sapu lidi tersebut dan membuangnya keluar rumah. Sementara di dalam kamar, entah kenapa Ningrum merasakan kantuk yang teramat sangat. Hingga akhirnya dia pun tertidur. Rupanya, kuntilanak AC ini memakai ajian sirap untuk membuat Ningrum merasakan kantuk yang amat sangat. Mang Ujang masuk dan mengunci pintu kamarnya. Sementara Ningrum sudah tertidur dengan pulasnya. Perlahan, Ujang palsu ini merubah tubuhnya ke bentuk aslinya. Sosok berbadan besar dengan borok dan nanah di mukanya. Sosok itu mengelus-elut perut Ningrum, menjilatnya, dan perlahan kuku-kuku panjangnya mulai menggaruk-garuk perut Ningrum. Ditusuknya perut tersebut menggunakan kukunya yang hitam. Sontak membuat Ningrum terbelalak membuka matanya. Suaranya tercekat, sementara sosok tersebut terus menusuk-nusukkan kukunya. Darah mengalir deras membasahi ranjang kasur kapuknya Ningrum. Teriakan kesakitan seakan tertahan di tenggorokan. Ajal sudah semakin dekat ketika sosok tersebut merobek perutnya dan mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungannya. Membuat Ningrum akhirnya lemas dan menemui kematiannya dengan tragis. Dengan keadaan yang masih berlumuran darah, kuntilanak AC membawa bayi Ningrum keluar melalui jendela samping kamar. 1 jam berlalu ketika Ujang bergegas akan pulang dari rutinitas rondanya malam ini. Ia sangat terburu-buru karena perasaannya sangat tidak enak. Ia berjalan setengah berlari tergesa-gesa. Sampai di depan halaman rumah, ia melihat sapu lidi tergeletak. Perasaan Ujang sudah tidak karuan. Ia berlari masuk dan langsung menuju kamar Ningrum. Dan benar saja. "Hah!" teriak Ujang begitu kerasnya melihat keadaan istrinya yang begitu mengenaskan. Tubuhnya lemas dan jatuh tertunduk. Batinnya ini hancur sehancur-hancurnya. Teramat susah untuk saya gambarkan, tapi kalian pasti paham sendiri bagaimana perasaan dan keadaannya pada saat tersebut. Ujang pun menaruh dendam dan kebencian yang teramat sangat pada pembunuh istri dan calon anaknya itu. Dan semenjak kejadian itu, warga menjadi sangat resah dengan teror yang terjadi. Warga menaruh curiga kepada AC. Bagaimana tidak? Warga sering melihat AC ini keluar malam dan pulang jam 3 dini hari dengan cara mengendap-endap. Terlebih dengan kondisi AC yang sekarang, rumahnya mewah dan perlahan banyak membeli tanah warga. Padahal pekerjaan AC dan suaminya hanya buruh serabutan. Pun dengan Pak Jono, setiap kali ia tanyakan dari mana semua harta dan kemana saja AC ketika malam, selalu dijawab dengan nada kasar dan selalu berujung pertengkaran. Itulah mengapa Jono lebih memilih diam dan mencari tahu sendiri. Besok malam, Jono ini berniat mengikuti istrinya tersebut secara diam-diam.
Ia ingin memastikan sendiri kemana istrinya pergi. Jikalau ia pergi dengan lelaki lain, Jono tak mengapa. Paling tidak ia tahu dengan siapa istrinya pergi. Waktu menunjukkan jam 9 malam. Asih keluar dari rumahnya. Kali ini, dia tidak pamit seperti biasanya. Jono mengikuti jauh di belakangnya. Asih terus berjalan ke area pematang sawah, ke pekarangan, dan belakang rumah warga. Jono pun masih mengikutinya dari kejauhan. Hingga Asih sampai di rumah Iem dan masuk lewat pintu belakang rumah. Jono mengawasi dari balik pohon di samping rumah. Tak berapa lama, terlihat bayangan putih keluar melesat dengan cepat meninggalkan rumah Iem. Jono pun terduduk lemas. Jadi, selama ini, tudingan bahwa keluarga Jono memakai pesugihan memang sangat beralasan. Walaupun Jono sudah bersumpah dan meyakinkan warga lain, namun tetap saja warga tak percaya. Terlebih lagi warga sering melihat Asih sering pulang sebelum waktu subuh tiba. Di tempat lain warga mulai resah, membuat keadaan desa menjadi tidak kondusif. Pak Lurah pun turun tangan. Setiap malam, ia ikut ronda bersama warga lainnya. Dan benar saja, ia sering melihat sosok kuntilanak tersebut. Walau sudah dikejar, namun sosok tersebut selalu berhasil lolos dan hilang di tengah pekarangan warga. Pak Lurah pun ingin cepat-cepat membongkar siapa di balik teror ini. Sebulan sebelum pergantian tahun, Pak Lurah mengumpulkan warga di balai desa. Ia mengajak warga lain untuk menangkap kuntilanak tersebut. Pak Lurah pun menghimbau agar para warga menjaga keluarganya dan tidak keluar sewaktu malam. Terlebih, ia menaruh perhatian serius kepada para wanita yang tengah hamil. Ketika suami dari wanita tersebut bertugas ronda, maka para warga dan tetangga yang lain harus menemani dan menunggui rumahnya. Pak Lurah memiliki rencana untuk memancing kuntilanak tersebut nanti malam dan menghimbau kepada warga lain untuk membawa jaring, jala, sapu lidi, tali tambang dan apapun untuk bisa menangkap sosok tersebut. Rapat ditutup dengan ucapan bismillah dan bubarnya warga. Malam harinya, Bu Inah dipakaikan bantal di perutnya, sehingga menyerupai orang yang tengah mengandung. Para warga pun menyebar sesuai koordinat dan titik yang sudah ditentukan. Jam 10 malam, terlihat perkampungan yang sepi. Lampu warga yang redup juga menambah kengerian malam ini. Bu Inah yang bertugas menjadi umpan pun nampak ragu dan takut. Namun selalu dikuatkan oleh warga lainnya bahwa semua akan baik-baik saja. Jam 11.30 atau setengah 12 malam, Bu Inah duduk di depan rumah sambil mengelus-elus perutnya. Warga yang lain bersembunyi tidak terlalu jauh. Dan dari rumah Bu Inah, tak berapa lama terlihat entok putih tengah berada di atas rumah Bu Inah. Warga pun meyakini bahwa sosok kuntilanak tersebut menjelma menjadi entok putih. Para warga bersiap, sementara Bu Inah masih di depan rumahnya. Perlahan entok itu turun dan berubah ke wujud aslinya. Dan benar saja, itu adalah sosok kuntilanak. Bu Inah berlari masuk ke dalam rumah karena ketakutan. Warga yang sudah siaga bersiap di pinggiran rumah Bu Inah. Ketika sosok tersebut masuk, para warga segera mengepung rumah dan menyiapkan jala serta jaring untuk menangkapnya. Tak lupa setiap orang membawa sapu lidi sebagai senjatanya. Pak Lurah dan Ki Pranom bertindak sebagai ketua warga dalam memerintahkan dan menginstruksikan hal dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Bu Inah berhasil keluar melalui pintu belakang rumahnya dan sudah diamankan oleh salah satu warga. Kuntilanak Asih terkurung di dalam rumah, sementara para warga sudah mengepung dari segala arah. Tiba-tiba, asap tipis
keluar dari jendela sebelah kanan yang terbuat dari batang bambu kecil. Ki Pranom segera berlari sambil berkomat kamit membaca sesuatu yang tak dimengerti semua orang. Sementara tangan Ki Pranom membawa segenggam garam dan dilemparkannya ke arah asap tersebut. Dan ajaib, seketika itu juga asap tadi ini berubah menjadi sosok kuntilanak yang berbadan besar. Kuntilanak tersebut jatuh tersungkur. Segera warga yang lain melemparkan jala dan memukulinya dengan sapu lidi yang sudah dibawa sedari tadi. Kuntilanak tersebut berteriak kesakitan dan memohon ampun. Namun nampaknya para warga yang sudah terlanjur geram tak mempedulikan teriakan ampun-ampun tersebut. Warga terus memukul dengan membabi buta. Pak Lurah berlari ke arah kerumunan untuk menenangkan para warga yang nampak sudah beringas. Pak Lurah sampai berteriak setengah marah karena warga tak menghiraukan dirinya. Warga pun berhenti. Pak Lurah menyuruh warga lainnya untuk segera mengikat sosok tersebut. Ampun, ampun, rintih sosok kuntilanak tersebut. Ki Pranom membawa bambu kuning seukuran lengan tangan. Ia mengikat bambu kuning dan kuntilanak tersebut ke sebuah pohon jambu air. Setelah warga sudah cukup tenang, barulah Pak Lurah bertanya, siapa dan apa tujuannya mengganggu warga di sini. Kuntilanak tersebut tak menjawab. Ia hanya diam tertunduk dengan wajah yang mengerikan. Akhirnya Ki Pranomlah yang menjelaskan kepada warga bahwa kuntilanak tersebut merupakan manusia yang tengah menjalani ilmu pesugihan dengan memakan bayi sebagai tumbalnya, dengan balasan harta yang melimpah setiap kali ia mendapatkan mangsanya. Bakar saja, bakar, bakar! Seru salah satu warga yang nampaknya geram dengan kehadiran kuntilanak asih ini. Pak Lurah kembali menenangkan karena warga kembali emosi dan beringas. Pak Lurah menerangkan bahwa ia sudah memanggil polisi untuk datang ke sini. Ki Pranom nampak tengah berbicara dengan sosok yang terikat di pohon tersebut. Kamu mau ngaku sendiri, apa saya paksa ngaku? Ancamnya kepada sosok tersebut. Ia hanya diam tak menggubris. Wajah Ki Pranom pun memerah menahan amarahnya. Dijambaklah rambut kuntilanak itu dan ditariknya dengan keras hingga ia berteriak, ampun! Semua mata menuju arah Ki Pranom dan sosok tersebut. Perlahan, Ki Pranom menarik rambut tersebut hingga terlepas dari kepala. Aneh, perlahan badannya berubah menjadi kecil dan normal seperti manusia pada umumnya. Loh, Bu Asih, ucap salah satu warga yang mengenalinya. Kini kuntilanak tersebut telah kembali ke wujud manusianya. Ternyata ia adalah Asih, walau dengan muka masih merah dan mata yang melotot. Juga tak sedikit warga yang mengenalinya. Asih adalah warga kampung sebelah yang memang sudah lama dicurigai. Tak lama polisi pun datang, memborgol dan membawanya ke polsek untuk diinterogasi dan diperiksa. Semua warga tak habis pikir dengan kelakuan Asih. Terlebih, ia dikenal dengan pribadi yang ramah dan senang membantu para warga lainnya. Saat harta membinasakan akal, maka ia sudah tidak menjadi dirinya sendiri. Mohon maaf, banyak kesalahan-kesalahan pengucapan dan lain-lain. Untuk itu, cerita ini kami nyatakan selesai.